warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini? Baik. Sebelum kita mulai belajar hari ini, seperti biasa, tolong laksanakan ucapan bersama. Mari kita beri salam kepada Pak Guru. Duduk kembali. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Masih semangat? Masih. Kurang keras dong. Masih semangat? Masih. Oke, tes. Siapa kita? SMI kita berdua. Oke. Yes, yes, yes. Dua. Oke. Ini pembelajarannya adalah hubungan. Kita Kita akan membahas penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama. Dino, bisa Dino? Matematika dan lain lagi. Matematika ada ilmu. Ilmu pas. Matematika adalah ilmu pas. 3 kali 3 berapa? 2 kali 5? 4 kali 2? 8. Sekarang kita tidak akan membahas penjumlahan. Penjumlahan ya? Oke, silakan gurunya disilakan. Ada yang tidak masuk hari ini? Semua ya? Di halaman berapa? Bab 3 tentang pecahan itu ya 40 berapa ya? 30 tentang pecahan. Pecahan ada pengulangan, perkalian, pembagian, perbandingan. Sekarang kita akan fokus pada penjumlahan. Penjumlahan pecahan ada dua, penyebutnya sama dan penyebutnya tidak. Coba diperhatikan di layar. Pecahan. Apa pecahan itu? Disimak baik-baik.
bilangan yang menggambarkan, ingat ya, bilangan yang menggambarkan bagian dari suatu keseluruhan kuantitas tertentu. Dalam matematika, bilangan pecahan biasa ditulis A per, masih ingat? A per, dan pecahan itu A apa namanya? Kedudukannya apa? B. Dalam matematika bilangan pecahan ditulis untuk A per B, di mana A adalah sebagai lebih dan B perhatikan di layar ada gambar ya. Sebuah satu lingkaran ada yang diaksir ya. Berapa yang diaksir? Hitung. Dihitung. 1, 2, 3, 4. Bagaimana cara menentukan pecahannya? Pecahannya. Yang diaksir adalah pembilang keseluruh. Dihitung keseluruhnya berapa? Hitung. 6 per, ini hasil berapa? 6 per 4. Dibacanya 6 per 4. Yang satunya berapa? Hitung yang dihasil. 1, 2, 3, 4. Yang dihasil adalah 4. Yang keseluruhan berapa? Berarti 8 per 4. Pecahan terdiri atas pembilang dan penyebut. Pembilang dan penyebut disediakan oleh sebuah garis dan membaca per atau garis ini. Dengan aja. Saya contoh 5 per 6 ditambah. Karena sekarang kita akan membahas 7 ditambah 7 per 5. Bilangnya berapa? Sebut. Bilang. 7. Karena sekarang akan membahas pemulahan berpenyebut tidak. Penyebutnya berapa ini? Dari keseluruhan pecahan ini. Ada 6 dan 3. Apakah sama? Bagaimana caranya Pak? Bagaimana cara menjumlahkan pecahan dan penyebutnya tidak? Atau di sini saya ulangi. Kalau kami bilang pecahannya saya ulangi ya. Saya lanjutkan. Nah, karena penyebutnya berbeda, penyebutnya bagaimana caranya? Untuk menjumlahkan pecahan yang penyebutnya berbeda, kita harus mengubah menjadi pecahan yang senilai ya. Bagaimana? Yang sama, yang mempunyai penyebut yang dengan cara mencari pecahan. Apakah kita? Bukan komisi pemberantasan. Oh, beda ya. Sama-sama KPK. Tapi maknanya juga. Pelibatan berbeda. Contoh, tadi 5 per 6 ditambah 7 per 3. Bagaimana caranya Pak? Sudah jelas kan? Dengan cara mencari K. Nah, ada langkah-langkahnya. Kita ambil satu langkah aja. Dengan cara mencari KP. Sebenarnya ada 2 langkah. Pertama, kalian si kedua dengan KP. Sekarang biar bisa dipahami, langsung memakai satu langkah. Cara mencari KP. Nah, langkah 1.
Penyebutnya berapa? Penyebut yang keras. 6 dan berapa? 13. Kita akan mengangkat karena memiliki penyebut yang berbeda. Kita cari KTK dari 6 dan 3. 6 jadi 3. Apa ketika? Kali pandang, persekutuan, dan berbaik. 13 namanya jadi Pak. Limpahan. 6 berapa? 6, 12, 18. Dan jadi kami ya lebih semangat lagi ya. Tepuk berapa itu? 2. Cuma tepuk 1. 2. Lanjut ya. Sekarang yang 3. Berapa kelipatannya? Dan ketika sudah ada kan ada yang sama, maka berapa? Ya? Nah, berarti penyebutnya 6 dan 3 kalau disamakan jadi ambil yang paling ke sekarang kalau penyebutnya sudah ketemu tinggal pergi. Bagaimana caranya Pak? Caranya saya baca lagi yang kayak ini. Seperti yang dapat kita lihat di teman sebelum ketika jadi tinggal mengubah 7 dan Kali ini kita dapat menambahkan 9 kedua pecahan karena penyebutnya sama. Berikan berapa itu? 5 dan 6 ditambah 7/3. Ini berapa sudah? Penyebutnya? Sekarang tinggal beri. Bagaimana caranya? Sama-sama dikali 9. Penyebut ini dikali berapa? Sehingga penyebutnya sama berapa? Jadi otomatis 9-nya jadi berarti banyak 1 dikali 1 dikali 5 tulis di 5. Ya. Sekarang 9 juga sama 3 ini dikali berapa sehingga menghasilkan 2 baru dikali atas dikali di ingat dikali bukan 7 2 dikali 7 nah sekarang langsung di kenapa langsung di karena penyebutnya sudah sama tinggal menjumlahkan kemudian antara ini 5 ditambah 19. Apakah masih bisa dijalankan di nanti sesuai kita apakah dijalankan lagi. Oke, di sini sudah bisa. Bagaimana caranya menyamakan penyebut? Bisa. Dengan cara apa? Bukan dikalikan. Mencari KTK-nya. Diambil yang
pelajaran yang menjelaskan tentang pecahan. Bisa disimak ya. Dulu. Pertama kita pelajari yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Perhatikan bilangan berikut. Ada 1/3 di Perhatikan ya. Selamat datang dan selamat mendengarkan. Pertama kita pelajari yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Perhatikan bilangan berikut. Ada 1/3 ditambah 3/5. Miss Dev punya dua cara untuk menyelesaikan soal penjumlahan berpenyebut berbeda. Yang pertama, kita lakukan dengan cara kali silang atau Miss Dev biasa bilang cara kali silang kupu-kupu. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, sebenarnya ada dua cara ya, satu kali silang dan dua mencari. Sekarang kita akan fokus mencari dengan kakek. Nah, bentuknya seperti kupu-kupu kan? Jadi kalian tinggal kalikan saja. 1 dikali 5 sama dengan 5. 3 dikali 3 sama dengan 9. Yang bawahnya atau penyebutnya 3 dikali 5 sama dengan 15. Kemudian tinggal kita jumlahkan saja sesuai dengan soal. 5 ditambah 9 per 15. 5 ditambah 9 sama dengan 14 per 15. Jadi hasilnya menjadi ini. Dari hasil perkalian yang sama. Nah, sekarang kita coba untuk soal ini kita akan menyamakan penyebutnya menggunakan KPK. Kita cari dulu kelipatan dari 7. Kelipatan 7 itu 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan 8. Nah, terlihat dari kedua kelipatan ini ada angka yang sama, yaitu 56. Maka KPK dari 7 dan 8 adalah 56. Selanjutnya 56 inilah yang kita pakai sebagai penyebut. Yuk kita mulai. 4/7. 7 dikali berapa supaya menjadi 56? Ya, 7 dikali 8. 7 dikali 8 hasilnya 56. Kalau penyebutnya dikali 8, maka pembilangnya pun harus dikali 8. Berarti 4 dikali 8. Berapa 4 kali 8? 4 kali 8 adalah 32. Kita letakkan di sini. Selanjutnya yang 5/8. 8 dikali berapa supaya menjadi 56? Betul, 8 dikali 7. 8 dikali 7 sama dengan 56. Kalau penyebut besar dibanding 56. Setiap bilangan pecahan yang pembilangnya lebih besar dibanding penyebut, maka kita bisa menyederhanakan pecahan tersebut. Kita coba satu soal lagi. Miss Dev punya bilangan pecahan 15/25 ditambah 6/10. Karena penyebut kedua pecahan ini berbeda, maka pecahan ini tidak bisa langsung dijumlahkan. Harus disamakan dulu penyebutnya. Untuk menjumlahkan pecahan ini bisa kalian lakukan dengan kali silang kupu-kupu atau dengan mencari KPK. Saran Miss Dev, karena bilangan ini cukup besar, apalagi penyebutnya 25 dan 10, sebaiknya kalian menggunakan KPK.
Jadi kali silang kupu-kupu lebih cocok, lebih mudah untuk angka-angka yang rendah, yang kecil. Biasanya dari 1 sampai 5. Tapi kalau sudah 5 ke atas, maka kalian harus menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Kita kerjakan soal ini dengan menyamakan penyebut menggunakan KPK ya. Oke, kita cari dulu kelipatan 25. 25, 50, 75, 100, 125 dan seterusnya. Kelipatan 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Kalau kita lihat belum ada angka yang sama, kita cari sampai ketemu. 70, 80, 90, 100 dan seterusnya. Kalau kita lihat, sudah terlihat ada angka yang sama, yaitu angka 100 pada kelipatan 25 dan angka 100 pada kelipatan 10. Maka KPK dari 25 dan 10 adalah 100. Ini kita jadikan per 100. Sekarang fokus ke pecahan 15 per 25. 25 dikali berapa biar menjadi 100? Lihat di papan kelipatan. 100 itu angka keberapa? 1, 2, 3, 4. Sudah pasti 25 dikali 4 hasilnya 100. Kalau penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya pun dikali 4. Berapa 15 kali 4? 60. Selanjutnya 10 dikali berapa biar menjadi 100? Lihat di baris kelipatan 10. Kita lihat 100 itu angka keberapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, berarti 10 dikali 10 sama dengan 100. Kalau penyebutnya kali 10, maka pembilangnya pun harus dikali 10. 6 dikali 10 sama dengan 60. Tinggal kita jumlahkan saja. 60 ditambah 60 sama dengan 120 per 100. Pecahan ini bisa disederhanakan karena 120 lebih besar dibanding 100. Itu saja dari Miss Deb. Semoga pelajaran pada hari ini menambah pengalaman kalian, menambah pengetahuan kalian. Tadi sudah dijelaskan untuk lebih cepat agar lebih hemat, gampang disarankan memakai KP karena perkalian silang buku itu bisa digunakan untuk yang A 5 ke bawah. Kalau angka terlalu besar disarankan menggunakan KP tadi 25, 10. Kalau pakai perkalian silang itu bisa. Kita nanti ketemunya di lebih besar. Hanya disarankan ketika jumlahnya angkanya agak besar, disarankan memakai mencari itu dengan cara bagaimana caranya biar cepat? Caranya langsung dikerjakan. Jangan dilihat. Silakan. Yang belum paham bisa sama sebelumnya. Kalau sudah ketemu, kalau jangan ditulis semua. Kalau sudah dihitung kira-kira ada ketemu sama, sudah. Kecil. Kelipatannya yang
Sudah semua stop? Siapa kita? Masih semangat? Ya harus semangat ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Sekarang saya minta perwakilan dari setiap kelompok. Satu orang maju ke kelompok dari kelompok 1. Orang maju. Yang masih belum paham bisa lihat temannya. Yang belum mengerti bagaimana Pak caranya Pak? Ya. Mau mencari KP? Sebenarnya ada 2. Dengan perkalian silang, kupu-kupu, dan mencari. Untuk perkalian silangnya itu bisa hanya khusus di angka ke kecil. Kalau angka besar lalu sulit. Makanya disarankan menggunakan KPK. Apa KPK? Pecahan. Apa pecahan? Dengan pecahan. Bilangan terdiri dari pembilang dan penyebut. Itu bisa disebut bilangan. Ada pembaginya yang disebut garis. Disebut garis. Jadi bisa disebutkan pecahan yang berpenyebut tidak sama itu bisa dikalikan dengan cara menyamakan penyebutnya dengan mencari pakai apa? Kelipatan persekutuan terkecil. Jadi jelas kelipatannya yang dicari yang paling sudah bisa dipahami. Silakan Vino, mungkin